Inilah kisah setan yang mengajarkan keutamaan ayat kursi pada Abu Hurairah. Suatu malam Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga barang zakat Ramadan. Suatu malam, ia menangkap seorang pencuri yang hendak mencuri zakat. Pencuri itu memelas, mengaku membutuhkan karena tanggungan keluarga, sehingga Abu Hurairah merasa iba dan melepaskannya keesokan harinya. Rasulullah memberitahunya bahwa pencuri itu akan kembali. Benar saja, pencuri itu datang lagi dengan alasan yang sama, dan Abu Hurairah kembali melepaskannya. Ketika kejadian terulang untuk ketiga kalinya, pencuri itu mengajarkan Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi sebelum tidur agar dilindungi dari setan. Keesokan harinya, Rasulullah mengungkapkan bahwa meskipun pencuri itu pembohong, ia berkata benar tentang ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberitahukan Abu Hurairah bahwa yang ia temui selama 3 malam itu adalah setan. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Canda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebut wanita tua tidak masuk surga. Ada seorang nenek datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke surga." Maka Nabi berkata, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek." Maka wanita tersebut pergi dan menangis. Maka Nabi berkata, "Kabarkanlah kepadanya bahwa ia tidak akan masuk surga dalam kondisi tua. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari, dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya." Quran Surat Al-Waqiah, 35-37, HR Tirmidzi. Mendengar hal itu maka nenek itu tersenyum. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Inilah doa Rasulullah untuk Umaymah binti Syubai, ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah telah masuk Islam tetapi ibunya masih musyrik. Ia selalu mengajak ibunya kepada Islam, namun ibunya menolak bahkan berkata buruk tentang Rasulullah. Hal ini membuat Abu Hurairah sedih, hingga ia mengadu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau mendoakan hidayah bagi ibunya. Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Dengan penuh harapan, Abu Hurairah pulang. Saat tiba di rumah, ia mendengar suara air, ternyata ibunya sedang mandi. Setelah berpakaian dan mengenakan kerudung, ibunya membuka pintu dan mengucapkan syahadat. Abu Hurairah sangat bahagia dan segera kembali menemui Rasulullah dengan air mata kegembiraan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah mengabulkan doa engkau. Ibuku telah memeluk Islam." Rasulullah pun memuji Allah dan bersyukur atas hidayah yang diberikan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah Imran bin Husain, sahabat yang mendapat salam dari malaikat. Hal itu karena Imran bin Husain telah sabar saat diberi penyakit di perut yang begitu parah selama 30 tahun. Suatu ketika ia meminta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar penyakitnya lekas sembuh. Selesai didoakan, ia langsung sembuh. Namun, sesampainya di rumah ia tak lagi bisa melihat malaikat yang selalu mengirim salam kepadanya. Akhirnya ia mengadu lagi, "Wahai Rasul, mengapa malaikat tak lagi mengirimkan salam kepadaku?" "Hal itu karena kesembuhanmu," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kalau begitu, tolong wahai Rasulullah agar engkau berkenan mendoakan penyakitku dikembalikan padaku," pintanya. Seketika itu, ia kembali menderita sakit sebagaimana semula. Setelah itu ia kembali bisa melihat malaikat yang menyampaikan salam kepadanya. Begitulah para sahabat yang menganggap rasa sakit bukan sebagai musibah. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Inilah kisah muslimah yang dijaga 2 malaikat ketika bertemu pria mesum. Suatu malam, seorang muslimah pulang kerja dan memilih jalan pintas yang sepi. Saat melintas, ia melihat seorang pria yang tampak ingin mengganggunya. Meskipun merasa khawatir, ia tetap tenang dan membaca ayat kursi, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria itu tampak tidak memperdulikannya, hanya asyik dengan rokoknya. Keesokan harinya, muslimah mendengar berita tentang wanita yang menjadi korban pelecehan seksual di jalan yang sama. Karena pernah melihat pria tersebut, ia merasa tergerak untuk melapor ke polisi. Setelah menyaksikan rekaman kamera, muslimah yakin pria tersebut adalah pelakunya. Polisi kemudian menangkapnya dan melakukan interogasi. Dan pria itu mengakui perbuatannya. Ketika muslimah bertanya mengapa dia tidak mengganggunya saat ia sendirian, pelaku menjawab bahwa ia melihat 2 sosok besar di sebelahnya yang ternyata adalah perlindungan dari Allah. Muslimah pun bersyukur dan merasa teramat berterima kasih atas perlindungan yang diberikannya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah jenazah hancur dan menghitam saat dimandikan. Pada suatu hari, Ummu Ahmad mendapat panggilan untuk memandikan jenazah seorang gadis yang telah meninggal.
Sesampainya di rumah duka, ia merasa ada yang aneh ketika sang ibu mengunci pintu kamar jenazah. Di dalam, Ummu Ahmad terkejut melihat tubuh gadis itu yang menghitam, kaku, dan tampak mengering. Ketika ia mulai memandikan jenazah, kulit dan dagingnya terlepas seperti sesuatu yang telah busuk. Setelah selesai, ia mengetuk pintu dan memanggil keluarga gadis itu. Namun tidak ada jawaban. Ummu Ahmad akhirnya pulang dan jatuh sakit selama 3 hari. Setelah berkonsultasi dengan seorang syaikh, Ummu Ahmad kembali menemui keluarga tersebut dan menanyakan 2 hal. Mengapa pintu dikunci dan apa yang terjadi pada gadis itu? Keluarganya menjelaskan sudah ada 7 orang yang menolak memandikan gadis itu karena keadaannya. Dan mereka menguncinya agar Ummu Ahmad tetap mau. Mereka juga mengungkapkan bahwa gadis itu semasa hidupnya tidak pernah sholat dan menolak memakai jilbab. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah jenazah pendosa yang menjadi kekasih Allah. Di suatu perkampungan, ada seorang lelaki mati dibuang di pembuangan sampah. Ia salah satu di antara kekasihku, namun para tetangganya tidak mau mengurusnya. Nabi Musa diwahyukan untuk memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkannya sewajarnya. Sesampai Nabi Musa di perkampungan tersebut, beliau pun mulai menanyai warga tentang keberadaan si jenazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan amalan terakhir yang dilakukan oleh jenazah lelaki tersebut. Menurut riwayat, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh lelaki itu. Pertama, ia mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya itu karena hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Kedua, meski sering berada di lingkungan orang fasik, ia mengaku lebih senang berada di lingkungan orang salih. Doa yang terakhir adalah ia berjanji akan mendahulukan hajat orang soleh dibanding orang yang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni dosa-dosa jenazah lelaki tersebut karena amal terakhir yang dilakukannya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah jenazah seorang wanita yang tersenyum karena seekor anak keledai. Suatu hari ada seorang perempuan yang meninggal. Saat dimandikan, tiba-tiba dia tertawa geli. Sontak perempuan yang memandikan jenazah itu kebingungan. Lalu berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku mengapa orang ini bisa tersenyum ketika dimandikan." Malam harinya ia bermimpi. Ia melihat wanita itu sangat bahagia. Selanjutnya, ia bertanya, "Mengapa saat engkau dimandikan tadi pagi tiba-tiba tertawa?" "Setiap pagi saya selalu bersedekah sepiring sarapan kepada siapa saja yang lewat di depan rumah. Suatu hari hanya ada seekor anak keledai yang melewati rumah. Maka diberikanlah sarapan itu padanya sambil berkata, 'Ya Allah, ini juga makhlukmu, jadikanlah ini sedekahku. Saat tadi kamu memandikan saya.' Amalan itu ditampakkan dan ternyata diterima oleh Allah. Saya pun tertawa. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video dari kami. Terima kasih.